Halo semuanya, kenalin nama aku Erika Novilestari. Aku adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Tidar. Kali ini aku akan membacakan atau menceritakan sebuah podcast. Podcast apa? Podcast kok modelnya kayak nge-vlog? Terus kita sambil belajar lagi. Belajar apa? Belajar sistem informasi manajemen. Nah, sebelum lebih lanjut, aku akan cerita sedikit-sedikit materi-materi kecil yang aku dapatkan ketika belajar sistem informasi manajemen. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengupas secara mendalam salah satu kasus besar di Indonesia yang mencakup berbagai aspek penting di dunia teknologi. Menarik ya. Informasi manajemen, teknologi, kuliah, dan podcast. Kenapa kita dengerin podcast tapi harus sambil belajar? Ya nggak tahu. Simak yuk videonya. Topik ini melibatkan isu seperti telekomunikasi dan jaringan, sistem e-bisnis, sistem e-commerce, hingga sistem pendukung keputusan. Menarik sih, tapi kok banyak banget materinya? Jangan bingung guys, kita dengerin sampai akhir yuk. Selain itu, aku juga akan bahas pengembangan strategi bisnis dan teknologi informasi, kemudian tantangan keamanan dan etis, serta manajemen informasi perusahaan dan teknologi global. Teknologi global ya guys, menyeluruh, bukan globe yang dunia, bola dunia itu. Mari kita mulai. Salah satu kasus paling menonjol terjadi pada tahun 2023 ketika sebuah platform e-commerce besar di Indonesia mengalami kebocoran data yang berlebihan. Kok bisa ya? Platform e-commerce terbesar di Indonesia mengalami kebocoran data yang merugikan. Gimana sih ceritanya? Nih, data pribadi lebih dari 10 juta pengguna dilaporkan telah bocor ke publik, mencakup informasi sensitif seperti alamat, nomor telepon, dan bahkan riwayat transaksi. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran besar, bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi juga tingkat internasional. Berarti bukan cuma di Indonesia doang dong, di luar negeri juga. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan jaringan, kejadian ini menjadi peringatan dan pentingnya keamanan cyber di era digital dan yang semakin kompleks. Kok podcastnya muter-muter sih kak? Ada telekomunikasi, masalah internasional, e-commerce. Kita harus belajar sistem informasi, mendengarkan podcast, atau apa? Buat kalian yang tanya kenapa materinya panjang atau podcastnya tentang materi, kalian harus simak sampai akhir. Mari kita lanjut. Pada kasus ini, perusahaan terlibat sebenarnya memiliki reputasi sebagai salah satu pelopor dalam sistem e-bisnis di Indonesia. Jadi, perusahaan ini tuh salah satu perusahaan paling besar di Indonesia yang berhasil atau menjalankan bisnis melalui elektronik, yaitu secara online. Mereka telah mengintegrasikan teknologi berbasis cloud untuk mengelola inventaris secara real time, memproses pembayaran gaji digital, dan memberikan layanan pelanggan berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Sistem e-commerce mereka dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang personal dan efisien, memanfaatkan analitik big data untuk memahami perilaku pelanggan. Namun, di balik semua inovasi ini, ternyata ada kelemahan mendasar. Apa ya kelemahannya? Celah ini berhasil dimanfaatkan oleh peretas untuk mengakses dan membocorkan data pengguna. Padahal udah bagus ya. Perusahaannya menggunakan berbagai analitik, tapi tetap aja masih bisa diretas, diakses, dan dibocorkan datanya. Kenapa? Setelah insiden apa sih Kak? Kok lupa? Insiden yang diretas dan dibocorkan itu loh guys. Pemerintah dan perusahaan bergerak cepat untuk menangani dampaknya. Salah satu langkah awal yang diambil adalah mengimplementasikan sistem pendukung keputusan berbasis AI untuk menganalisis penyebab utama kebocoran data. Sistem ini membantu perusahaan dalam merancang langkah-langkah mitigasi, seperti peningkatan firewall, penguatan protokol enkripsi data, dan meninjau ulang infrastruktur keamanan secara keseluruhan. Tidak hanya itu, pemerintah juga mempercepat pembahasan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Komprehensif. Nah, setelah kejadian itu, pemerintah tidak hanya diam, tapi pemerintah juga membuat undang-undang perlindungan data agar data kita aman dari peretas, aman dari gangguan cyber. Di sisi lain, perusahaan mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi dan menjaga integritas data pelanggan, yaitu sistem Zero Trust juga diperkenalkan sebagai pendekatan baru dalam manajemen akses, di mana setiap permintaan akses data harus diverifikasi secara menyeluruh. Contohnya seperti ini ya, ketika kita login sebuah website atau apa, pasti kita akan menemukan salah satu bahwa kita memang benar-benar manusia, maka kita akan diberikan pilihan, misalnya tersebut ada gambar sepeda, di mana gambar sepeda tersebut akan kita klik. Kalau jawabannya benar, kita memang manusia. Kalau jawabannya salah, berarti kita adalah program yang dirancang untuk meretas. Kemudian selain itu, program pelatihan intensif tentang keamanan cyber mulai diterapkan untuk semua karyawan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman cyber. Jadi bukan hanya perusahaan aja untuk melindungi data-datanya, namun perusahaan juga memberikan edukasi kepada karyawan agar terhindar dari serangan cyber. Namun kali ini aku akan mengedukasi kalian biar nggak kena cyber, yaitu dengan cara kalian mendengarkan podcast ini. Selanjutnya, kasus ini juga menyoroti tantangan etis yang dihadapi perusahaan. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab perusahaan dalam melindungi data pengguna mereka. Kalau aku sih pasti kayak gitu ya. Bertanya-tanya, sebenarnya data kita aman gak sih sejauh ini? Sudah bertahun-tahun data kita aman gak sih? Kalau aku pikir sih aku aman-aman aja. Semoga gak ada apa-apa ya dengan data kita. Data aku juga. Lanjut, apakah langkah-langkah yang diambil sudah cukup? Menurutku sih udah, untuk diriku sendiri ya, gak tahu kalau dari pemerintahan. Bagaimana dengan transparansi mereka selama proses penanganan insiden?
Kalau kasus ini, pertanyaan ini sih buat perusahaan. Kalau buat aku sih, kita jawab nanti ya. Kritik juga muncul terhadap regulasi yang dianggap belum cukup adaptif untuk mengikuti perkembangan teknologi global. Di tengah situasi ini, perusahaan dituntut untuk bersikap lebih transparan dan bertanggung jawab, sambil berusaha membangun kembali kepercayaan pelanggan yang sempat terguncang. Kalau aku sih jadi pelanggan di e-commerce tersebut, terus ada info miring kalau datanya bocor, pasti aku akan bingung lah ya. Bingung nanti dataku kan gimana-gimana. Apalagi nanti kalau ada nomor yang tertaut pada perbankan. Waduh, bisa pusing banget. Nanti uangku bisa hilang. Tapi uangku juga gak seberapa guys. Tenang aja, gak sebanyak itu kok. Masih banyak perusahaan. Selanjutnya, kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan. Proyek pengembangan jaringan 5G atau 5G. G. Sebelumnya direncanakan, kini dipercepat untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi ekosistem digital. Selain itu, membangun pusat data lokal menjadi salah satu prioritas untuk memastikan data penting tidak perlu disimpan di luar negeri, yang seringkali menjadi risiko tambahan dalam manajemen data global. Sejauh ini kalian udah paham belum ya guys? Aku juga belum paham tentang data-data seperti ini. Tapi semoga data kita saat belanja online aman ya. Tadi kan kita udah bahas yang di Indonesia, yaitu tingkat nasional. Kemudian aku akan membahas sudut pandangku terkait yang di internasional. Kejadian ini menarik banyak ahli teknologi dalam bisnis. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Jadi sebelumnya di Indonesia belum menerapkan itu ya. Gimana? Beberapa rekomendasi yang muncul termasuk adopsi teknologi keamanan berbasis blockchain, pengembangan regulasi global yang seragam, serta investasi dalam penelitian dan pengembangan sistem kemutakhiran. Jadi kalau menurut para ahli di luar sana, ahli internasional, hal-hal seperti ini masih diperdebatkan guys. Jadi kalau di Indonesia menurut kalian gimana? Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pertama, pentingnya investasi berkelanjutan dalam keamanan cyber. Di era digital, ancaman cyber terus berkembang dan perusahaan tidak bisa lengah dalam hal ini. Yang kedua, regulasi yang harus selalu terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Jadi, nggak monoton guys, nggak cuma satu. Jadi tiap tahun berkembang. Bukan cuma tiap tahun, tiap detik pun akan berkembang. Yang ketiga, semua pihak, mulai dari perusahaan, pemerintah, hingga pengguna, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan ekosistem digital. Pengguna juga harus lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi mereka seperti dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan berhati-hati dalam membagikan informasi secara online. Di kampus aku, yaitu di Untidar, ada yang namanya Sipadu. Sipadu tuh kayak sebuah website untuk nilai, UAS, dan lain sebagainya mengerjakan tugas.
Nah, di Sipadu itu ada kebijakan yang setahu aku setiap 90 hari kita harus mengganti password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan kombinasi karakter. Untuk karakternya sih aku nggak ingat ya, setahu aku ada sama dengan pagar dan bintang. Nah, itu kalau di Untidar. Kalau di punya kalian apa, guys? Sebagai penutup, kasus ini bukan hanya menjadi pelajaran bagi perusahaan yang terlibat, tapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, insiden serupa dapat dicegah di masa depan. Kita juga berharap bahwa melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang lebih kuat, aman, dan kompetitif di kancah global. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya terkait sistem informasi manajemen dari aku Erika Novia Lestari 22 10 10 40 24. Dadah.